Selamat datang kembali buat kalian yang setia dengan cerita Battle Through the Heavens versi novel. Udah tau lah ya, kalau video ini berisi spoiler season yang belum rilis. Ilustrasi dalam video ini gak akan sama dengan ceritanya. Kalian bisa merem dengerin ceritanya dan mulai berimajinasi. Gak usah lama-lama lagi, kita lanjutkan ceritanya. Berlanjut dengan Xiaoyan yang mengeluarkan kartu terakhirnya untuk melawan Han Feng. Api lotus hijau putih skala besar membuat semua orang merasa merinding dengan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Niat membunuh yang sangat besar pun muncul dari Xiaoyan ketika teringat cerita Yao Lao yang dikhianati oleh Han Feng. Terlebih, Xiaoyan tahu jika Yao Lao juga sangat ingin Xiaoyan mengeluarkan semua kekuatannya untuk membalas dendam karena Han Feng telah membunuh Yao Lao. Di sisi lain, Han Feng juga terkejut dengan penyatuan dua api surgawi yang telah dilakukan Xiaoyan. Ia menyadari efek dari penyatuan api yang sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kematian akibat serangan balik dari kedua api. Namun kali ini ia benar-benar telah melihat seseorang yang berhasil menyatukan api surgawi tepat di depan matanya. Akhirnya, kedua serangan pun dilepaskan dengan kekuatan penuh dari masing-masing pihak. Kedua cahaya melonjak ke langit dengan tekanan aura yang sama-sama kuat, siap untuk bertabrakan. Suqian seketika memerintahkan para tetua untuk menjauh dari arena pertempuran. Para tetua pun segera menjauh, membuat para ahli Black Corner tanpa sadar ikut menjauh dari serangan yang akan bertabrakan. Tak lama ledakan pun terjadi, diikuti dengan badai yang menyebar ke segala arah. Beberapa ahli dari Black Corner yang tak sempat kabur pun terkena dampak hingga beberapa dari mereka memuntahkan darah. Tiga api surgawi yang terlibat dalam benturan membuat area sekitar dipenuhi dengan kabut gelap untuk beberapa saat. Baik Han Feng maupun Xiaoyan sama-sama tak dapat melihat situasi tempat api saling beradu. Han Feng hanya mampu merasakan aura serangannya melemah, begitu pula dengan lotus milik Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan tersenyum dingin hingga tak lama nyala lotus kembali membesar dan secepat kilat melesat menghantam Han Feng. Ledakan besar kembali terjadi mengakibatkan Han Feng terpental dengan diselimuti api hijau putih terjatuh dari langit. Darah segar keluar sepanjang jalur jatuhnya Han Feng hingga akhirnya ia menghantam tanah. Semua orang terkejut, begitu pula dengan para ahli dari Black Corner yang tak menyangka Han Feng telah dikalahkan. Seketika keringat dingin keluar dari mereka yang saling memandang dengan penuh rasa tak percaya. Han Feng yang seorang di tingkat puncak Do Huang dan memiliki api surgawi mampu dikalahkan seorang Doling. Seketika langit menjadi hening, dipenuhi rasa ketidakpercayaan atas kalahnya Han Feng. Dengan begitu, nama Xiaoyan pasti akan terkenal di Black Corner Region setelah pertempuran hari ini. Tak lama mereka pun pulih dari keterkejutan, kemudian dua sosok segera menghampiri Han Feng. Golden Silver Brother memeriksa keadaan Han Feng dengan kepala yang retak setelah menghantam tanah dengan keras namun masih hidup. Detak jantungnya melemah, beruntung ia memiliki api surgawi yang mampu melindungi hidupnya. Tak lama mereka menatap ke arah Xiaoyan dan bertanya-tanya dari manakah asal dari bocah tersebut. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk segera pergi karena Han Feng yang terluka parah dan tak sadarkan diri. Dengan begitu mereka tidak bisa melanjutkan misi untuk mendapatkan api surgawi. Akhirnya mereka pun melesat berkumpul dengan yang lain dengan membawa Han Feng yang terluka. Di sisi lain, Suqian juga menghampiri Xiaoyan kemudian menanyakan bagaimana keadaannya. Xiaoyan terdiam dengan kelelahan dan pucat di wajahnya akibat konsumsi Angry Buddha Lotus Flame. Ia agak kesal karena tidak berhasil membunuh Han Feng dengan seluruh kekuatannya. Namun saat ini yang terpenting bagi Xiaoyan adalah Fallen Heart Flame dan seketika ia menatap ke langit. Xiaoyan terkejut karena Fallen Heart Flame telah berada di sumber ledakan lotus hijau putih tadi. Fallen Heart Flame, mereka pun segera menuruti apa yang dikatakan tetua Suqian dan segera pergi menjauh. Xiaoyan telah ditelan Fallen Heart Flame. Hu Jia, Wu Hao, Ziyan, dan Lin Yan seketika tersentak melihat pemimpin gerbang Pan telah dihancurkan Fallen Heart Flame. Tak lama ledakan terjadi akibat dari Fallen Heart Flame yang bersusah payah keluar menghantam formasi segel. Di sisi lain, Suqian merenung setelah Xiaoyan ditelan Fallen Heart Flame. Ia menyadari bahwa keselamatan akademi sebelumnya sangat bergantung kepada Xiaoyan.
Jika ia tidak mengalahkan Han Feng, maka dapat dipastikan akademi saat ini telah hancur. Tak lama ia berteriak meminta semua tetua untuk mempertahankan formasi dengan baik. Setelah itu, ia pun memutuskan untuk mengeluarkan semua kekuatannya menyegel Fallen Heart Flame. Para tetua pun kaget mendengar keputusan dari Suqian yang berniat menyegel Fallen Heart Flame seorang diri. Ia pun tanpa basa-basi segera mengeluarkan cahaya hitam dari tubuhnya, kemudian mulai menekan Fallen Heart Flame ke arah menara. Perlahan api ganas turun ke menara sambil sesekali mencoba melawan hingga akhirnya menyerang dengan kuat. Darah segar keluar dari mulut Suqian setelah melihat Fallen Heart Flame yang masih mampu menahan tekanan darinya. Ia pun segera menekan tangannya hingga membuat Fallen Heart Flame mendesis marah karena tekanan semakin kuat membawa ia ke menara. "Segel!" teriak Suqian sambil tangannya membentuk segel menekan Fallen Heart Flame hingga ke dasar menara. Dengan segera cahaya hitam mengalir membentuk segel yang melapisi menara. Fallen Heart Flame berhasil disegel di dasar menara yang lebih dalam dari tempat segel sebelumnya. Setelah itu Suqian yang kelelahan hampir terjatuh, namun beruntung berhasil ditahan oleh seorang tetua. Perlahan ia mulai menstabilkan tubuhnya dan membuka mata yang mulai buram akibat kelelahan. Kemudian ia berkata pada para tetua untuk menutup menara pelatihan level terbawah dan jangan ada yang boleh masuk, bahkan Suqian sendiri. Ia lanjut menambahkan untuk selalu mengingat pengorbanan si kecil Xiaoyan untuk Akademi Batin. Tanpa Xiaoyan, Akademi Batin pasti telah hancur dan tak dapat berdiri kembali. Tetua pertama mengungkapkan bahwa Xiaoyan adalah murid yang paling luar biasa dalam sejarah Akademi Jianan. Beralih ke tingkat pelatihan paling bawah di mana Fallen Heart Flame tersegel. Tempat yang sepenuhnya dikelilingi dengan magma panas merupakan tempat Fallen Heart Flame dilahirkan. Dasar menara. Saat ini Fallen Heart Flame sedang melakukan proses pemurnian tubuh Xiaoyan bersamaan dengan Green Lotus Core Flame. Sudah setengah bulan berlalu dan Xiaoyan berhasil bertahan karena Boncilin Flame. Yao Lao menjelaskan berdiri tinggi bertekad untuk dapat keluar dari tempat tersebut. Yao Lao pun tertawa kecil, kemudian ia menjelaskan bahwa kekuatannya melindungi Xiaoyan